Kenapa penampilan kita seperti kita saat ini? Sebagian besar disebabkan oleh planet bumi kita, atmosfer dan gravitasinya. Ya, aspek-aspek seperti itu. Saat berlibur ke pantai selama seminggu, kulitmu mencoklat. Jelas. Tapi bagaimana jika kita hidup di planet lain? Seorang astronaut menghabiskan setahun penuh untuk tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Gravitasi nol berarti tubuh kita tidak menerima tekanan yang menyehatkan, sehingga tulang astronot ini melemah. Begitu pula ototnya. Gravitasi nol juga menyebabkan lebih banyak ruang di antara tulang belakangnya, sehingga dia menjadi lebih tinggi. Dan itu cuma dalam setahun. Makin lama kamu di pantai, makin gelap pula kulit coklatmu. Jadi, bagaimana jika kita pindah ke Mars? Perubahan besar pertama yang mungkin terasa setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka barumu. Gravitasi di Mars jauh lebih rendah dibanding bumi. Jadi, otot dan tulangmu mungkin menyusut, yang pastinya tidak cocok untuk bertahan hidup di planet baru. Gravitasi ini akan membuat kita merasakan berat badan dengan berbeda. Kalau beratmu 75 kg di bumi, beratmu di Mars hanya akan terasa sekitar 25 kg. Kamu perlu makan lebih banyak agar lebih kuat dan lebih besar untuk beradaptasi dengan gravitasi Mars yang lemah. Sip, saatnya membentuk tulang, organ, dan otot yang lebih besar serta kuat. Akan ada satu perubahan dramatis lain. Organ terbesarmu, yaitu kulit, adalah pelindung terpenting yang melindungimu dari apapun. Kuman, angin, sinar UV, terlihat super seram karena kamu tinggal tulang. Semuanya itu berkat kulitmu. Kamu mungkin akan butuh kulit baru. Bagaimana kalau kulit jingga? Maaf kalau kecewa, tapi kulit hijau cuma ada di film-film. Ku beritahu ya, karotenoid memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar UV. Dan karotenoid bisa kamu temukan di wortel, ubi jalar, paprika, tomat, labu. Dengan membuka pasar di Mars, dijamin kamu cuan. Makin banyak sayuran yang kamu makan, makin jingga pula kulitmu. Dengan mengikuti diet spesial dan mengenakan perlengkapan berteknologi tinggi, kemungkinan besar suatu hari tinggal di Mars mungkin menjadi hal lumrah. Hidup di Merkurius akan jauh lebih sulit. Merkurius adalah planet terdekat matahari dan pastinya lebih panas dibanding bumi. Tapi anehnya masih kalah panas dibanding Venus. Suhunya sangat panas pada siang hari, sekitar 426 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhunya turun ke minus 180 derajat. Siang hari di Merkurius agak gila. Coba bayangkan hari-hari ketika kamu punya banyak tugas, tapi tidak kunjung beres. Tenang, solusinya pindah saja ke Merkurius. Sehari di planet ini berlangsung sama seperti 58 hari di bumi. Artinya, akan ada banyak waktu bagimu untuk bobok-bobok siang, tapi sepertinya kamu malah akan bosan. Tapi, aku punya satu solusi bagus. Entah bagaimana, kalau terbuat dari logam seperti titanium, nikel, atau platinum, kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem di sana. Kehidupan di Venus akan jauh lebih buruk dibanding Merkurius atau Mars. Tekanan mungkin bukan masalah. Yang kamu akan rasakan hanya sakit kepala berkepanjangan. Berdiri di Venus seperti berada di air dengan kedalaman 1 km. Dan kamu tahu apa yang kita butuhkan untuk menjalani hari di sini? Coklat. Maksudku udara. Di Venus jumlah udaranya tidak banyak. Karbon dioksida melimpah di mana-mana dan permukaan planetnya amat sangat kering. Berarti di sana pasti panas. Ya, kira-kira sekitar 465 derajat saja. Ada beberapa spesies bumi yang mampu bertahan hidup di titik didih air. Dan dengan bermutasi sedemikian rupa, mereka bisa menahan panas luar biasa di Venus. Salah satu spesies mikrob di bumi mampu menahan rekor 130 derajat Celcius sejauh ini. Lantas, transformasi tubuh seperti apa yang akan terjadi pada manusia? Ingin tinggal di Venus? Kamu mungkin harus berubah menjadi mikrob kecil hanya untuk bertahan hidup. Untungnya, atmosfer Venus mengandung fosfina yang tidak baik bagi manusia, tapi disukai mikrob. Tapi karena belum menjadi mikrob, kamu perlu memakai peralatan khusus untuk mengontrol tekanan dan memberimu udara. Mungkin begini pemandangannya.
Di Jupiter mungkin lebih aman, tapi sayangnya tidak. Tidak ada tanah berpijak di sana. Planet ini terbuat dari hidrogen dan helium dan dikenal sebagai raksasa gas. Tidak seperti Saturnus, kamu mungkin hanya akan melayang di sana. Bentuknya seperti awan raksasa dan kalau berhasil mendarat, pemandangan yang terlihat hanya seperti kabut tebal. Suhu di sini sangat tidak menentu. Di permukaan, suhunya super dingin, sementara di atmosfer, suhunya sangat panas. Kalau di bawah permukaan, belum ada yang tahu. Saat tinggal di Jupiter, bahasa lisan akan hilang. Planet gas ini menyerap gelombang radio. Jadi, meski kamu bisa bicara, tak akan ada yang bisa mendengarmu. Dan tak akan ada musik, jadi gak bisa goyang papi culo. Pasti membosankan. Warga Jupiter pun harus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Sip, tapi tidak semudah itu juga. Atmosfer di Jupiter sangat kacau. Banyak sekali angin dan awan gas. Kamu mungkin tak akan bisa melihat apapun. Jadi, entah bagaimana solusinya, namun Jupiter tetaplah indah. Saking besarnya, semua planet lain di tata surya kita bisa dimasukkan ke dalamnya dan bahkan masih ada sisa ruang. Perjalanan ke Saturnus akan membutuhkan sekitar 10 tahun dan waktumu ini akan terbuang percuma. Sebagian besar Saturnus terbuat dari lapisan gas dan tidak punya permukaan solid. Jadi, bertani, membangun gedung, atau aktivitas normal bumi lainnya tidak mungkin dilakukan di sini. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin menjelajahi cincinnya yang terkenal. Tapi, pasti susah. Sebab cincin-cincin ini terbuat dari jutaan pecahan es yang mengapung di angkasa, yang pastinya sulit dibuat es serut. Kamu mungkin mengira Saturnus adalah destinasi yang seru. Suhu beberapa lapisan bola gas raksasa ini sebenarnya lumayan bagus. Dengan menyelam ke Saturnus, kamu akan bertemu lapisan bermolekul cair dengan suhu dingin 0 derajat Celcius. Itu seperti Kanada Utara, Alaska, dan Swedia. Tapi kamu tidak bisa menapakkan kaki di sana. Bagaimanapun, cuma satu lapisan kecil ini saja yang bersuhu lumayan. Sementara sisanya sangat dingin. Jadi, kalau masih ingin tinggal di Saturnus, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tidak repot kok. Kamu cukup berubah menjadi semacam bola salju. Bagaimana dengan Uranus? Di Uranus, waktu agak aneh. Jadi, kalau kamu mau mencari tempat liburan seru, silakan pilih planet ini. Liburan 2 minggu di bumi berlangsung selama 3 tahun di Uranus. Bahkan ada laut di sini. Kalau kamu mengidamkan liburan pantai, masalahnya cuma satu. Lautnya terbuat dari amonia yang baunya menyengat dan sering dipakai untuk bersih-bersih. Dan perhatikan tempat mendarat ya. Kalau salah mendarat, kamu mungkin akan menghabiskan setahun penuh tanpa sinar matahari. Seperti apa perubahanmu jika harus menghabiskan setahun penuh di tengah musim dingin Uranus yang gelap dan membeku? Kita butuh mata lebih besar untuk melihat dalam gelap, ditambah kulit lebih tebal untuk menahan dingin. Sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba juga mungkin terbentuk. Neptunus, planet gas lainnya, tapi para ilmuwan memperkirakan ada inti padat di dalamnya. Kalau berani hidup di Neptunus, kamu mungkin akan berubah menjadi reptil luar angkasa atau ikan kosmik yang tanpa henti melayang di permukaan. Gravitasi di Neptunus agak lebih kuat daripada bumi. Tetap saja, akan sangat sulit untuk menetap di satu tempat. Angin di sana sangat kuat. Kamu harus jauh lebih berat untuk menahannya. Waktunya menjelajah lagi. Wuhu! Tapi planet ini sangat mustahil untuk dihuni. Para ilmuwan bahkan tidak ingin mengirim pesawat luar angkasa lain ke sana. Selamat datang di Pluto. Dingin membeku, kecil, dan amat sangat jauh. Sepertinya kurang menarik ya. Pluto bahkan lebih kecil daripada bulan kita. Akan sangat sulit untuk tinggal di planet ini karena takkan ada lagi lapangan bulu tangkis. Kamu mungkin harus membuat mesin besar untuk memutar planet ini. Bayangin deh, kamu dapat keanggotaan gym luar angkasa. Kamu bisa mengelilingi tata surya sekaligus nge-gym. Tapi gravitasi beda-beda di tiap benda luar angkasa. Jadi, yuk cari tahu apakah kamu bisa lebih kuat di planet lain, atau sebaiknya kamu terus latihan di bumi aja. Pesawat luar angkasa kamu mendekati planet Katai Pluto. Udara langsung dingin banget. Jelas, soalnya jarak matahari 6 miliar kilometer dari sana. Kamu pasti bersyukur udah bawa pakaian luar angkasa termal kan?
Kalau mau keluar pesawat, manusia butuh bantuan mesin gravitasi. Karena gravitasi di Pluto cuma 1/15 gravitasi bumi. Oh iya, gravitasi adalah gaya yang menarik kamu ke permukaan. Semakin kecil massa benda luar angkasa, semakin lemah gravitasinya. Jadi, di Pluto, kamu nggak bisa lari. Kalau lari, kamu bisa-bisa terbang. Tapi kamu bisa coba angkat gajah. Soalnya di bumi nggak bisa. Di Pluto, mengangkat gajah seberat 900 kg rasanya kayak 54 kg. Selanjutnya, kita ke Neptunus. Jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dibanding dari bumi. Atmosfernya gelap dan dingin. Ukuran planet ini juga gede banget. Pantesan julukannya raksasa es. Kamu pasti jadi pengen melakukan olahraga musim dingin kan? Eits, Neptunus bukan sekadar punya musim dingin abadi. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 225 derajat Celcius. Tapi gravitasinya cuma 10% lebih kuat daripada di bumi. Jadi, bedanya nggak begitu jauh. Planet ini nggak punya permukaan padat. Jadi, kamu nggak akan bisa keluar dari pesawat. Apa itu ring hoki es? Ambil sepatu seluncur es dan stikmu. Ayo main dengan penumpang lain. Yuk mampir ke Uranus. Planet ini juga raksasa es. Gravitasi di sini 90%-nya gravitasi bumi. Ayo push up dikit di pesawat, soalnya kamu nggak bisa keluar. Permukaan Uranus mengandung air, metana, dan amonia bentuk cair. Nggak ada permukaan padat yang bisa dipakai jalan. Tapi kalau kamu nemu cara buat keluar, kamu bakal ngerasa lebih ringan daripada di bumi. Kalau berat kamu di bumi 45 kg, di sini cuma 40 kg. Bisa disebut diet Uranus nggak ya? Waktu mau ke Saturnus, hati-hati dengan cincinnya. Bukan cincin asli loh ya. Cincin itu terdiri dari bagian-bagian asteroid dan meteor yang mengelilingi Saturnus. Massa Saturnus sangat besar, sampai menarik banyak benda luar angkasa lain ke orbitnya. Sekarang kamu salah satunya. Ayo pikirin cara olahraga di sini. Kamu udah niat buat terjun payung. Kalau terjun bebas ke atmosfer Saturnus, kamu bakal sampai kecepatan 48 km per detik. Jangan lupa buka parasutnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kamu nggak bakal bisa nyentuh permukaannya. Karena permukaan Saturnus berwujud gas. Ngomong-ngomong, Saturnus menghalangi pembentukan planet ke-10 di tata surya. Puing-puing planet ini yang sebagian membentuk cincin Saturnus sekarang bisa menyatu jadi sebuah planet. Tapi semua itu malah ditarik ke orbit Saturnus. Kamu mendekati Europa, salah satu satelit Jupiter. Gravitasi di sini lemah banget sampai kamu ngerasa melayang. Kalau ada dinding buat panjat tebing, kamu mau nyoba nggak? Biasanya olahraga ini butuh kekuatan fisik yang besar. Tapi di sini berat badan kamu jadi cuma 13%-nya di bumi. Dengan kondisi kayak gini, kamu bakal gampang mencapai ke puncak. Masuk atmosfer Jupiter bakal kayak berada di dalam awan. Kamu melihat bintik merah di sudut kiri bawah? Itu adalah badai yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan udah mengamuk selama ratusan tahun. Buat seru-seruan di sini, coba lakukan jumping jack. Aku hitung sampai 100. Siap ya? Gravitasi di sini kuat banget. 2,5 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Jadi, kamu mungkin bakal capek di hitungan ke-30. Sayang banget. Oh, para penumpang, gunakan sabuk pengaman kalian. Kemungkinan akan terjadi turbulensi kencang. Kalau mau pergi dari Jupiter ke Mars, kamu harus melewati sabuk asteroid. Kalau khawatir pesawat kamu bakal nabrak sesuatu, tenang aja. Satu asteroid berjarak 480.000 km dari asteroid lain. Kita mampir ke Ceres, satu-satunya planet Kartai di sabuk asteroid. Gravitasi di sini bakal bikin kamu ngerasa cukup kuat. Mau latihan lempar caber? Caber adalah gelondong berat yang panjangnya mencapai 6 meter. Kamu harus melempar caber ini sejauh mungkin. Di sini, gelondong 80 kg bakal terasa seperti cuma 2 kg. Mirip-mirip berat melon lah. Siap buat kompetisi caber Ceres. Wuhuu! Akhirnya, Mars. Dari dulu kamu pengen bisa handstand kan? Ini tempat yang tepat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah daripada gravitasi bumi. Berarti, kamu mungkin bisa ngangkat badan kamu dengan gampang.
Karena manusia terus nyoba ngubah Mars biar kayak bumi, ngebuka gym di sini kayaknya boleh juga kan? Penumpang dan awak pesawat, sekarang kita mulai turun ke Phobos. Ini salah satu satelit Mars. Gravitasi di sini lemah banget. Kalau kamu pernah pengen punya kekuatan manusia super, tempat ini pas buat kamu. Kamu bisa melakukan senam artistik di sini, mulai dengan jungkir balik, lalu lanjut ke trik yang dilakukan di udara. Di Phobos, kamu bisa mulai melakukan handspring 3 kali ke belakang dengan mudah. Lihat, bumi mulai kelihatan. Keren banget sih dari sini. Tapi kita nggak akan ke sana sekarang. Kita kunjungi dulu kembaran bumi, Venus. Massa planet ini hampir sama kayak bumi. Artinya gravitasinya mirip-mirip. Tapi manusia nggak bisa bertahan di permukaan Venus karena jumlah amonia di atmosfernya yang tinggi banget. Nggak apa-apa, bayangin aja kamu bisa latihan olahraga luar ruangan di sini. Kamu mau nyoba sepak bola bumper bubble? Kamu harus pakai rompi bola gelembung raksasa dan terus tabrakan sama pemain lain. Kita main ini di bumi. Di Venus, dengan gravitasi yang sedikit lebih lemah, permainan ini mungkin lebih gampang. Tetap aja, ingat, kamu harus pakai rompi bola seberat 11 kg. Mirip hamster kalau di bumi. Apalagi pakaian itu bakal bikin tangan dan kaki sulit gerak. Emang susah sih, tapi kayaknya seru. Yuk, lanjut. Kalau kamu mendarat di sisi Merkurius yang terkena matahari, kamu bakal merasakan suhu 426 derajat Celcius. Kalau kamu capek setelah olahraga di luar angkasa, rileks di sauna rasanya enak banget. Kamu bakal ngerasa bugar lagi pas nyampe di planet berikutnya. Kita bakal terbang sedekat mungkin ke matahari, biar kamu bisa ngerasain gravitasinya. Matahari itu berat banget, massanya 333.000 kali massa bumi. Gravitasi di sini amat sangat kuat. Ngangkat botol air aja bakal susah di sini. Itu juga kalau kamu berhasil nginjek permukaan matahari ya. Terlalu panas katamu? Coba kesini lagi malam-malam, mungkin jadi lebih dingin. Bercanda. Dalam perjalanan pulang, kita bakal mampir ke bulan, satelit alami bumi. Berjalan di permukaan bulan bakal kayak melompat. Kamu bakal bisa melompat sejauh 10 meter. Jadi, cobain parkour di sini. Kalau kamu main basket, pasti susah banget dapat poin. Tapi kamu bisa lompat. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, gak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg.
Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus. Itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya.
Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kilogram. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi kita berimajinasi saja. Di Neptunus beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kilogram. Tapi kecepatan larimu cuma Mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabu asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid. Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi. Sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet. Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping.
Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi, dan sejak saat itu 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid. Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya. Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu. Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit. Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan.
bulan terbesar planet merah yang bernama Phobos mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars? Dari planet-planet dengan hujan kaca dan lautan lava, hingga dunia dengan 3 matahari dan berlian raksasa, alam semesta kita penuh dengan kejutan. Kadang-kadang kita menemukan benda langit yang seharusnya bahkan tidak bisa ada. Tapi meskipun secara logika tidak masuk akal, mereka tetap hidup dan berkembang. Pada tahun 2023, kita menemukan satu lagi planet yang mustahil, TOI 5295b. Sekali lagi, alam semesta kita ternyata jauh lebih rumit daripada yang kita kira, dan ini bukan satu-satunya planet aneh yang telah kita temukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mari kita lihat beberapa planet mustahil ini. TOI 5205b adalah yang pertama dalam daftar. Ini adalah planet yang ukurannya luar biasa besar yang mengorbit sebuah bintang kecil. Planet ini terletak sekitar 280 tahun cahaya dari bumi. Itu berjarak kuadriliun mil. Tapi dalam skala kosmik, itu sebenarnya cukup dekat. Planet ini baru aja ditemukan pada tahun 2023. Jadi, apa yang membuatnya begitu istimewa? Karena planet ini tidak mengikuti aturan pembentukan planet seperti planet-planet lain di sekitarnya. TOI 5205b agak pemberontak karena mengorbit bintang katai merah kecil yang hanya 4 kali lebih besar dari Jupiter. Apa yang aneh dari planet ini, kamu tanya? Jadi begini, katai merah itu pada dasarnya seperti anak paling kecil di dunia bintang. Jenis bintang ini cukup dingin, sekitar 2 kali lebih dingin dari matahari. Mereka punya semburat kemerahan, makanya namanya begitu. Dan ya, bintang memang bekerja dengan cara yang cukup aneh. Semakin dekat warnanya ke merah, semakin dingin. Dan semakin dekat ke biru, semakin panas. Aku bukan pembuat aturannya. Pokoknya karena semua ini, mereka nggak terlalu terang. Jadi tanpa teleskop yang bagus, kamu nggak akan bisa melihat mereka di langit. Tapi mereka bukan cuma pecundang luar angkasa, mereka justru bintang paling umum di alam semesta. Mereka juga hidup jauh lebih lama daripada matahari kita. Dan berkat hal itu, biasanya mereka punya banyak planet berbeda yang mengelilingi mereka, termasuk yang mirip dengan bumi kita. Jadi, kalau suatu hari kita memutuskan mencari rumah baru, bisa jadi itu akan berada di dekat bintang katai merah. Tapi ada satu hal menarik tentang TOI 5205b, planet ini adalah raksasa gas. Raksasa gas, seperti misalnya Jupiter atau Saturnus, adalah monster-monster di alam semesta. Planet-planet ini sebagian besar terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium. Mereka tidak punya permukaan padat seperti bumi atau Mars, jadi kamu tidak bisa benar-benar mendarat di sana tanpa hancur karena tekanan yang sangat besar. Dan mereka disebut raksasa memang bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar sangat besar. Bahkan, kalau kamu menggabungkan semua planet lain di tata surya kita, ukurannya masih belum bisa menyaingi Jupiter. Dengan kata lain, mereka adalah pegulat penuh gas di keluarga planet. Jadi, gimana mungkin planet sebesar itu mengorbit bintang yang kecil dan lemah? Katai merah biasanya dianggap terlalu kecil untuk memiliki planet gas raksasa. Selain itu, secara fisik hal itu mustahil, atau setidaknya begitulah yang kita kira. Tapi TOI 5205 punya rencana lain, dan tetap memutuskan untuk terbentuk di dekat katai merah. Ini seperti kacang polong kecil yang mengorbit di sekitar Lemon, yang terdengar tidak terlalu aneh sampai kamu ingat bahwa Jupiter di samping matahari kita itu seperti kacang polong di samping bola basket, hanya bintang yang benar-benar besar yang mampu mempertahankan planet sebesar itu di dekatnya. Hal ini membuat para astronom kebingungan, karena bertentangan dengan semua yang mereka pikir mereka tahu tentang pembentukan planet. Dan sementara kita mencoba mencari tahu bagaimana TOI 5205b bisa melanggar aturan, planet itu sendiri tampak cukup puas melaju di jalurnya melintasi kosmos. Dan dia bukan satu-satunya.
Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan banyak planet terlarang seperti ini, jadi mari kita lihat yang lainnya. Misalnya TOI 3757-57b, sebuah planet raksasa dengan kerapatan seperti marshmallow. Bayangkan sebuah planet raksasa yang begitu lembut dan empuk seperti marshmallow yang mengambang di luar angkasa. Benar sekali. TOI 3757b adalah planet gas raksasa yang dijuluki planet marshmallow karena kerapatannya yang sangat rendah. Tentu saja, planet ini tidak bisa dimakan dan tidak imut seperti marshmallow sungguhan, tapi tetap aja pasti seru kalau bisa menyentuhnya. Planet ini ditemukan pada tahun 2022. Planet ini terletak di rasi bintang Auriga, Sang Kusir, berjarak 591 tahun cahaya dari kita. Sama kayak seperti yang sebelumnya, planet ini juga mengorbit di sekitar bintang Kata Merah. Dan coba bayangan, TOI 3757b hanya butuh sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran orbit. Bayangin kalau kamu ulang tahun setiap 3 hari sekali. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, hanya sekitar 3,5 juta mil jauhnya. Sebagai perbandingan, jarak antara matahari dan planet terdekatnya, Merkurius, sekitar 36 juta mil. Jadi TOI 3757b itu benar-benar menempel di bintangnya. Semoga aja planet marshmallow ini nggak sampai gosong ya. Sekarang mari kita bahas bagaimana planet ini ditemuin. Planet ini ditemukan oleh Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS, detektif luar angkasa yang sedang berburu planet-planet baru. Dalam metode transit, ilmuwan mencari planet lewat cahaya bintang. Saat planet melintas di depan bintang, ia menutupi sedikit cahayanya, sehingga bintang tampak meredup sejenak. Para ilmuwan bisa mendeteksi penurunan kecerahan ini dengan menggunakan instrumen khusus. Kalau penurunan itu terjadi secara teratur, mereka bisa tahu bahwa ada planet yang mengorbit bintang tersebut. Besar kecilnya penurunan kecerahan memberitahu para ilmuwan seberapa besar planet itu dan seberapa dekat jaraknya dengan bintang. Kalau penurunannya sangat kecil, itu berarti planetnya juga mungkin cukup kecil. Dan kalau penurunan itu terjadi lebih sering, itu berarti planetnya mungkin lebih dekat ke bintang. Dan inilah cara kita menemukan planet marshmallow kita dan banyak planet lainnya. Secara keseluruhan, TOI 3757b itu adalah planet yang menarik dan telah memikat imajinasi kita dengan sifat-sifat uniknya. Sekarang mari kita lanjut ke benda langit misterius berikutnya. TYC 89987601b yang berada di perbatasan antara planet dan bintang. Wah, namanya susah banget diucapin. Biar saya kenalin kamu dengan sebuah planet yang namanya nggak akan saya ulangi lagi. Nah, planet ini juga termasuk raksasa gas. Tapi bukan raksasa gas biasa. Bahkan ukurannya begitu besar sampai-sampai Jupiter terasa seperti kerikil kecil jika dibandingkan dengannya. Bayangan aja, masanya 14 kali lipat Jupiter dan diameternya 3 kali lebih besar. Keren banget kan? Planet ini mengorbit sebuah bintang muda mirip matahari yang jaraknya 300 tahun cahaya dari kita. Bintang ini baru berusia 17 juta tahun dan ya, itu masih dianggap bayi di antara bintang-bintang. Sebagai perbandingan, matahari kita sendiri usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi sebenarnya, bintangnya sendiri nggak terlalu menarik. Justru planetnya yang agak aneh. Soalnya, planet itu seharusnya nggak bisa sebesar itu. Dengan massa sebesar itu, seharusnya dia jadi bintang. Ini mirip seperti Laut Kaspia yang dianggap sebagai danau terbesar di dunia. Sama seperti Laut Kaspia yang sebenarnya bukan laut atau danau, planet ini juga seperti anak tengah di alam semesta. Bukan benar-benar bintang, tapi juga bukan planet sepenuhnya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir mungkin ini adalah bintang gagal, ibarat kue yang nggak mengembang dengan sempurna. Dan mari kita bahas soal suhunya. Kamu tahu rasanya kayak kentang panggang kalau di luar suhunya 90 derajat Fahrenheit? Nah, planet ini malah ngetawain kita. Perkiraan suhu permukaannya mencapai 2.600 derajat Fahrenheit. Itu bahkan lebih panas dari jalapeno popper yang baru diangkat dari penggorengan. Kali ini, planet itu ditemukan dengan metode deteksi pencitraan. Soalnya, memotret eksoplanet itu bukan perkara gampang. Bintangnya selalu jauh lebih terang dan bikin fotonya jadi rusak. Rasanya kayak mau selfie bareng gebetan, tapi adikmu yang nyebelin malah loncat-loncat di depan kamera. Tapi para ilmuwan punya solusinya. Mereka pakai optik khusus dan metode pengamatan canggih seperti koronagrafi. Intinya mereka memblokir cahaya bintang supaya kita bisa lihat planetnya dengan lebih jelas. Ajaib kan?
Dan begitulah cara mereka menemukan planet yang bukan bintang ini. Dan sekarang planet itu bikin para ilmuwan jadi banyak mikir. Hal ini membuat kita mempertanyakan apa yang kita tahu tentang pembentukan planet. Semoga aja di masa depan kita bisa tahu lebih banyak tentang itu. Sungguh luar biasa aneh dan uniknya hal-hal di alam semesta kita, dan planet-planet ini termasuk di antaranya. Siapa tahu apalagi di luar sana yang menanti ditemukan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan planet yang jauh lebih unik. Sampai saat itu tiba, tetaplah menatap langit dan teruslah terbuka pada kemungkinan tak terbatas di alam semesta kita.